Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang budaya visual di era postmodern. Jadi, perkenalkan saya Elis Kurnia Puspitasari. Saya akan menjelaskan bagian budaya visual di era postmodern, yaitu bagian sejarah. Jadi, munculnya postmodern itu sebenarnya disebabkan oleh dorongan modernitas. Jadi dominasi sains menjadi ciri khas utama modernitas dan konsekuensinya secara fundamental mengubah tatanan sosial. Perubahan tatanan sosial ini itu tidak mengubah, uh, maksudnya tidak selalu terasa enak dan dianggap masuk akal gitu. Jadi sebagai akibat dari kelahiran yang melahirkan akibat buruk bagi kehidupan manusia dan alam semesta pada umumnya. Contohnya itu kayak kekerasan, terus peperangan di mana-mana seperti itu. Nah, eh, postmodernisme ini itu adalah pengembangan dari ilmu pengetahuan yang diakibatkan dari pergolakan pemikir yang peduli gitu terhadap ilmu pengetahuan sehingga menghasilkan suatu pemikiran yang baru. Jadi seperti itu sejarahnya. Nama saya Konita Wistriana dari Fakultas Sastra jurusan DKV. Di sini saya akan mempresentasikan budaya visual bagian kajian teori. Nah, postmodern ini adalah teori yang pada awalnya ingin memperjelas dan menyempurnakan modern teori, tetapi akhirnya malah merusak tatanan yang sudah ada. Nah, postmodern ini hadir dengan paradigma bahwa sesuatu harus jelas dan clear. Nah, termasuk hal-hal yang sebenarnya tidak perlu penjelasan. Saya Devinta Natalia Putri. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai praktik dari budaya visual waktu postmodern. Jadi pada masa postmodern ini itu terjadi yang namanya hyperrealitas media. Apa sih hyperrealitas media itu? Jadi hyperrealitas media itu penggunaan bahasa yang dirangka itu sifatnya itu kayak berlebihan sehingga pemaknaannya itu lebih bersifat multitafsir. Nah, permainan bahasa ini itu dianggap melebihi realitas dan menjadikan konstruksi itu begitu realistis di kehidupan masyarakat. Nah, selain itu pada masa postmodern ini itu melahirkan budaya konsumerisme di masyarakat. Selanjutnya untuk analisa penerapan pada karya visual postmodern. Yang pertama ada iklan Dove yang edisinya The Real Beauty Sketches. Nah, jadi iklan Dove ini itu meluncurkan sebuah iklan yang dimana berbeda dengan edisi Dove lainnya. Nah, pada saat itu tahun 2013 iklan Dove The Real Beauty Sketches ini itu menampilkan wanita yang tampil apa adanya tanpa memandang fisik. Nah, pencitraan yang sangat natural ini itu dan dengan ditambahkan simulasi bahasa dan adegan-adegan yang diskenariokan telah memainkan emosional si penonton. Nah, sehingga inilah yang menjadi hyperrealitas media itu. Nah, serta konsumen atau penonton yang menonton iklan Dove ini itu dikondisikan untuk terpesona dalam makna-makna simbolik daripada fungsi utilitas produknya. Sehingga masyarakat itu menjadi konsumtif terhadap iklan ini. Selanjutnya adalah karya lukis berjudul Gadis di Depan Cermin, Girl Before Mirror, karya Pablo Picasso. Karya ini diciptakan pada tahun 1932. Dia menggambarkan Maria Teresa Walter sebagai inspirasinya.
Wajah pada lukisannya sendiri ini memiliki dua sisi, yang satu memiliki sisi setengah bulan dan yang satunya memiliki sisi seperti topeng kayu. Maria Teresa pada lukisan ini digambarkan tengah mengulurkan tangannya pada cermin seolah melihat refleksi dirinya sendiri, dan hal tersebut memiliki makna sebagai isyarat dan ketakutan. Di sini saya akan menjelaskan presentasi tentang fotografi teks koalase You Are Not Yourself. Nah, perubahan besar dalam gerakan seni feminis ini mulai terbentuk pada awal 1980-an. Nah, seniman ini mulai membahas feminisme melalui lensa teori postmodern. Nah, di garis depan, perubahan ini adalah karya seniman yang konseptual, yakni Barbara Kruger, yang dikenal karena seni teknisnya yang berani mengkritik konsumerisme dan fotografi dan media massa. Nah, artis Barbara Kruger ini terkenal karena seni teks fotografi hitam putih yang berlapis dan karya kolase yang dipadukan dengan teks yang berwarna tebal untuk menarik perhatian pemirsa. Nah, karyanya di postmodernisme ini dikenal dengan komentar sosial dan gender. You Are Not Yourself ini berbicara tentang konstruksi gender dalam masyarakat dan bagaimana hal itu mempengaruhi identitas perempuan. Nah, teks pendek dan kuat seperti itu sering ditulis dalam font sans serif, rotula bold, oblique, atau Certifica Ultra, Once Denset. Nah, keduanya ini dipopulerkan ya, menjadi inti dari karya yang biasanya berlapis di atas foto hitam putih. Nah, gabungan elemen-elemen ini memungkinkan Barbara Kruger untuk membahas subjek kompleks yang sangat sederhana seperti identitas. Nah, konsumerisme dan feminisme. Hal ini sangat penting di tahun 1980-an. Nah, karena ide-ide postmodern memasukkan diri mereka ke dalam pemikiran feminis. Nah, Barbara Kruger ini membawa pemikiran yang feminis ke panggung seni postmodern sehingga menimbulkan percakapan penting tidak hanya di dunia seni tetapi masyarakat secara keseluruhan. Nah, karya Barbara Kruger ini berada di garis depan dalam menampilkan transformasi ini. Lalu yang kedua saya akan menjelaskan tentang analisis penerapan karya visual pada postmodern, yaitu bagian arsitektur di Stasiun Malang Kota Baru. Jadi di bangunan ini itu menerapkan unsur lokal yang dikombinasikan dengan unsur modern yang disebut konsep dengan neo-vernakular. Nah, neo-vernakular ini adalah gaya arsitektur yang muncul atau termasuk dalam gaya arsitektur di era postmodern. Jadi penerapannya itu mengkombinasikan antara unsur modern dan unsur lokal. Nah, untuk di Stasiun Kota Malang sendiri itu menerapkan dalam 5 aspek ya. Yang pertama adalah perwujudan ulang bentuk bangunan tradisional, yaitu bentuknya bentuk atapnya itu adalah bentuk bangunan tradisional yang ada di Indonesia gitu, banyak diindahkan di Indonesia. Nah, terus yang kedua itu ada perwujudan iklim lokal, yaitu juga masih dalam bentuk atapnya yang seperti itu. Terus yang ketiga ini ada warna yang kuat dan kontras. Contohnya adalah warna coklat dan warna putih. Jadi coklat ini itu melambangkan warna kayu ya. Jadi melambangkan unsur lokal gitu, sedangkan yang putih ini itu adalah unsur yang kuat gitu. Untuk yang keempat adalah menggunakan elemen material lokal. Jadi yang dimaksud material lokal ini adalah unsur kayu yang berwarna coklat tadi. Nah, untuk yang kelima ini adalah menggunakan elemen non fisik, di mana di bangunan ini itu ditunjukkan dalam perwujudan atapnya ya, karena bangunan ini itu non fisiknya adalah dalam diwujudkan dalam kepercayaan, karena atapnya ini itu kayak diasumsikan atau bukan diasumsikan, terinspirasi gitulah ya dari Gunung Putri Tidur. Jadi Gunung Putri Tidur ini adalah yang melatar belakangi kota Malang. Jadi di dalam atapnya itu dimasukkan unsur itu. Jadi
seolah-olah terlihat seperti seorang putri yang tertidur gunung itu. Nah, bisa dilihat di sini, ini adalah yang pada penerapan konsep arsitektur neo-vernakular seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi yang digundukan ini itu adalah atapnya. Jadi yang dimaksudkan di dalam unsur non-fisik adalah di atapnya yang menyerupai seperti gunung putri tidur ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maudida Sabrina. Di sini saya akan mempresentasikan bagian kelima budaya visual postmodern pada iklan Teh Javana. Nah, di dalam iklan tersebut itu Teh Javana itu berupaya mengangkat kembali budaya minum teh di kalangan raja ke dalam kehidupan para kaula muda di era sekarang sebagai salah satu bentuk apresiasi terhadap keunikan tradisi yang ada di Indonesia. Itu merupakan hal yang wajar, mengingat untuk memahami postmodernisme ini memungkinkan terjadinya kontradiksi, dilema, paradoks, serta tidak bisa dilakukan secara utuh. Produk teh ini juga tidak khusus untuk para raja, tapi bisa juga kepada publik. Maka bisa tercipta penurunan atau pendangkalan mitologis ideologis